Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas soal TPS pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang melaksanakan UTBK tahun 2021. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Oke, ada soal seperti ini nih tentang himpunan nih teman-teman ya. Nah, oke, ini ada beberapa teorinya. Kita buatin dulu. Jadi kalau misalkan ada seperti ini teman-teman. Nah, misalkan saya punya lingkaran gitu ya. Punya lingkaran kayak gini gitu ya. Nah, anggap aja lingkaran ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sini saya arsir nih. Yang ini saya arsir gitu ya. Terus yang ini misalkan adalah A, yang ini adalah B kayak gini. Maka ini artinya apa nih teman-teman? Iya, ini artinya adalah A dikurangi dengan B. Nah, kalau misalkan di jawaban nggak ada model seperti ini, maka A dikurangi B ini sama aja dengan A, ini kita iris dengan apa? Dengan B komplement. Nah, ini adalah seperti ini teman-teman ya. Terus berikutnya lagi nih, kalau misalkan kok nanti ada model seperti ini. Nah, modelnya adalah begini, misalkan saya punya lingkaran ini lagi. Nah, yang diarsir itu yang sini teman-teman nih. Ini sama yang sini teman-teman ya. Nah, terus ini misalkan adalah A, ini adalah B gitu ya. Ini artinya apa? Nah, kalau yang ini teman-teman, ini adalah A ditambah B kalau yang ini. Oke, sekarang kalau ada yang seperti ini, jawaban nomor 1 ini kira-kira gimana ini? Oke, berarti yang ini jawabannya adalah mula-mulanya itu adalah A teman-teman ya. Terus ditutup dengan B gabung C, ini B sama C digabung. Berarti ini dikurangi gitu ya. Dikurangi B gabung C. Nah, tapi ternyata di jawaban nggak ada nih teman-teman. Kalau nggak ada bagaimana? Oke, berarti ini saya rubah. Nah, jadi seperti yang ini ya. Ini berarti adalah A, ini dikurangi dengan bukan dikurangi ya, tapi ini diiris gitu. Dengan apa? Dengan B gabung C komplement. Nah, dan ternyata masih belum ada jawabannya teman-teman. Oke, kalau belum ada, yang ini saya rubah lagi nih. Ini berarti A, ini adalah irisan. Kalau B gabung C komplement, kalau misalnya komplemennya masuk ke dalam, ini jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya adalah B komplement yang tadinya gabung, ini jadi irisan atau dan kayak gini. Ini C komplement. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau irisan atau gabung itu kan boleh ditukar-tukar teman-teman. Nah, berarti ini boleh saya tulis ini dulu. Saya tulis B komplement irisan C komplement kayak gitu. Ini kita iris dengan A. Nah, adakah jawabannya teman-teman? Ada ya, yaitu jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 2. Oke, ini adalah suatu deret aritmatika dengan U1 tambah U3 tambah U5 itu 24, U2 tambah U4 tambah U6 itu sama dengan 33. Nah, yang ditanya nilai U1 tambah U2 sampai U20 atau S20. Nah, teman-teman masih ingat rumus kah? Oke, kalau lupa saya catetin dulu teman-teman ya. Ini ada rumus UN deret aritmatika itu kan seperti ini ya. UN itu sama aja dengan apa? Ini adalah A plus N-1 kali B. Nah, ini adalah rumus UN teman-teman ya. Oke, saya kasih kotak dulu. Oke, saya kasih kotak dulu biar bagus ya teman-teman. Oke, berikutnya kalau rumus SN itu apa teman-teman? Oke, SN itu adalah N/2 gitu ya. Suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, ini kalau ada suku pertama sama suku terakhirnya. Tapi kalau misalkan kok tidak ada gitu ya, tidak ada, maka bisa saya ganti. Kalau UN-nya saya masukkan kayak gitu ya. Berarti ini apa ini? Nah, ini adalah SN sama dengan N/2. Saya masukin berarti 2A plus ini jadinya N-1 kali B. Nah, oke, saya
kasih garis terlebih dahulu. Oke, ini ya. Nah, sekarang berarti kita langsung ke soalnya nih. Kalau U1 tambah U2, nah U1-nya itu apa U1-nya teman-teman? Oke, U1-nya itu adalah A ditambah U3. U3 itu adalah A plus 2B ditambah U5. Oh, U5 itu adalah A plus 4B. Nah, sama dengan 24. Kalau kita hitung semuanya, A-nya ini ada 3 teman-teman ya. Berarti 3A ditambah B-nya ada 6. 6B ini sama dengan 24. Nah, kalau kita bagi 3 semua, berarti ini adalah A ditambah 2B ini sama dengan 24. Nah, sekarang dari yang kedua ini, U2 tambah U4 tambah U6, U2-nya itu apa? Ini adalah A tambah B, teman-teman ya. U4 berarti A plus 3B. Nah, sedangkan U6-nya A plus 5B. Nah, ini sama dengan 33. Kalau kita hitung, ini A-nya ada 3, berarti 3A plus gitu ya. Nah, B-nya ada berapa? B-nya ada 9, berarti ini adalah 9B, sama dengan 33. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 3 semua, berarti ini adalah A plus 3B. Nah, sama dengan 11 teman-teman ya. 11. Oh, yang ini tadi harus dibagi 3 teman-teman ya. Kalau saya bagi 3 berarti sama dengan berapa? Oke, ini saya hapus. Kalau saya bagi 3 berarti 8 ya. Oke, sama dengan 8. Ini adalah 8. Oke, sekarang saya akan mengeliminasi teman-teman ya. Kalau saya eliminasi berarti, nah yang ini kan berarti A ditambah 3B sama dengan 11. Yang atas A ditambah 2B ini sama dengan 8. Oke, ini langsung saya kurangkan aja ya. Saya kurangkan berarti ya ini ketemunya B. Dan yang ini ketemunya berapa? 3 gitu ya. Nah, kalau B-nya 3, A-nya berapa teman-teman? Tinggal kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. Oke, berarti A ditambah 2 kali 3 berarti 6 sama dengan 8. Oh, berarti A-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan memasukkan ke rumus SN-nya teman-teman ya. Kalau kita masukkan ke rumus SN-nya, nah berarti SN, nah kan N per 2, atau yang ditanya adalah S20 lebih tepatnya. S20 berarti ini adalah 20 per 2 gitu ya, sesuai rumusnya. Terus 2A berarti 2 kali 2 ditambah N-1. Oh, berarti 19 kali B. B-nya adalah 3 gitu ya. Nah, 20 dibagi 2 ini adalah 10. Ini adalah 4 ditambah 19 kali 3 itu berapa? 57. Nah, berarti ini adalah 57 ditambah 4 itu adalah 61 kali 10, maka 610. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini diketahui segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran yang diameternya sama. Oh, berarti kalau gitu ini jaraknya sama. Oke, saya misalkan nih yang ini adalah R gitu teman-teman ya. Ini juga R juga kan. Ini juga R, jari-jari, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, di sini diketahui keliling segitiga sama dengan 12. Keliling segitiga sama dengan 12. Nah, berarti kalau keliling segitiga itu sama dengan 12 ya. Nah, padahal di situ keliling ini kan sama aja dengan berapa R, teman-teman? 6 ya. Oke, berarti kalau gitu yang ini adalah 6R itu sama dengan 12. Sehingga R-nya berapa? Iya, R-nya adalah 2 cm. Ini ketemu R-nya. Nah, sekarang yang ditanya, maka keliling setiap lingkaran. Keliling setiap lingkaran. Berarti satu lingkaran ini kelilingnya berapa? Nah, tinggal kita masukin aja teman-teman ya. Keliling satu lingkaran. Apa sih rumus keliling lingkaran? Iya, 2πr. Nah, jawabannya masih dalam
pi teman-teman ya. Kita masukin aja 2 pi, jari-jarinya 2, sehingga jawabannya adalah 4 pi. Nah, sehingga untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 4. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibunya berangkat setengah jam kemudian, sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam, maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul. Oke, ini berarti kita harus mencari waktu menyusulnya itu berapa jam teman-teman. Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Cara cepatnya seperti apa? Oke. Nah, kalau ini kita akan mencari T menyusul dulu teman-teman ya. T susul gitu ya. Waktu menyusul atau T susul gitu ya. Nah, T susul ini rumusnya apa? Rumusnya adalah selisih jarak teman-teman ya. Selisih jarak. Nah, selisih jarak ini dibagi dengan gitu ya. Nah, ini adalah V2 kurangi V1. Nah, kenapa kok ada selisih jarak? Nah, karena Ali itu bersepeda lebih dahulu gitu ya teman-teman. Sehingga kan kalau gitu ada selisih jaraknya dong ya. Nah, itu oke, kita akan mencari dulu. Ini saya kotakin dulu ya teman-teman. Oke, selisih jarak. Kita akan mencari T susulnya dulu. Oke, berarti T susul gitu ya. T susul itu sama dengan selisih jarak. Nah, jarak itu rumusnya apa teman-teman? Nah, S itu rumusnya adalah V kali T gitu ya. Nah, berarti V-nya kan segini nih. Ali bersepeda dengan kecepatan 12 dan ibunya berangkat setengah jam. Berarti kan selisih waktunya setengah jam. Maka selisih jaraknya berarti ini adalah 12 kita kali dengan setengah gitu ya. Kita bagi dengan, nah berikutnya kecepatannya ya, V2 kurangi V1. Tentunya V2 adalah yang lebih besar. Ini adalah 48 dikurangi 12. Nah, yang atas ketemunya adalah 6 teman-teman ya. 6 dibagi. Nah, yang bawah berapa ini? Yang bawah adalah 48 kurangi 12 gitu ya, 36. Nah, jadinya berapa? Jadinya adalah 1/6 jam. Nah, itu adalah T susulnya ya, T menyusul. Nah, yang ditanya bukan T menyusulnya, tapi maka setelah berapa kilometer ibu berhasil menyusul Ali. Ya, berarti kalau gitu tinggal kita cari juga ya. Berapa kilometer berarti itu jarak teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu jarak S itu kan rumusnya V kita kali T. Nah, T-nya pakai T susul, V-nya adalah pakai V2 atau kecepatannya ibu. Berarti ini adalah 48 kita kali dengan 1/6. Nah, sama aja dengan 48 dibagi 6 itu berapa? Iya, 8. Dan satuannya adalah 8 kilometer gitu ya. Kilometer. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 4 yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 5. Untuk membuat secangkir kopi ini diperlukan 3 sendok kopi ya, dan creamer 2 sendok. Nah, telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti kan kayak gini nih teman-teman ya. 5 sendok kopi ya, ini berarti ada kopi. Nah, ini misalnya tak tulis ini adalah kopi, terus ini berikutnya adalah creamer. Ya. Nah, kopinya itu adalah 3 sendok teman-teman ya. 3 sendok. Nah, creamernya adalah 2 sendok. Terus kalau misalkan kopinya 5 sendok teman-teman ya. Kalau kopinya 5 sendok. Nah, ini begini. Nah, sekarang kalau kopinya 5 sendok gitu ya. Nah, creamernya itu adalah A sendok. Kira-kira gimana nih teman-teman? Kalau kopinya banyak, creamernya ikut banyak nggak? Iya, betul, ngikut ya. Kalau ngikut ini berarti perbandingan senilai teman-teman ya.
Ini berarti adalah senilai. Soalnya kopinya semakin banyak, creamernya banyak. Kopinya semakin dikit, creamernya lebih sedikit. Berarti perbandingan senilai. Nah, cara mencarinya kalau saya perbandingan senilai kayak gini teman-teman. Karena yang dicari A, maka nih kita buat arah panah. Nah, arah panahnya apa? Arah panahnya sama nih. Nah, dari bawah ke atas, ini dari bawah ke atas. Arah panah menunjukkan pembagiannya teman-teman ya. Berarti kalau gitu yang ini langsung kita tulis aja. A ini per 2, ya ini sama dengan 5/3. Nah, kalau kita kali silang, 2-nya aja yang kita kalikan silang ke sana, berarti A-nya berapa? Iya, A-nya adalah 10/3. Yang ditanyakan, nah P sama Q, padahal P-nya adalah 3A teman-teman. Ya, P itu sama dengan 3A. Ya, berarti 3 dikali A-nya adalah 10/3. Maka jawabannya adalah 10. Q-nya juga 10. Berarti kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya berarti P sama dengan Q. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 6 ya. Nah, ini suatu kelas, nah, ini 12 IPA 1 terdiri dari 31 orang, berarti ini totalnya gitu teman-teman ya. Nah, totalnya ini adalah 31. 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, terus 13 siswa mengikuti fisika, dan 7 orang tidak mengikuti keduanya. Manakah pernyataan yang benar? Oke, nanti yang ditanya akan mencari keduanya. Ini ada cara cepatnya teman-teman. Ya, kalau misalkan yang ditanya keduanya. Nah, ini ada cara cepatnya. Berarti keduanya gitu ya. Kalau yang ditanya keduanya itu apa? Yaitu ini. Lainnya ini dikurangi dengan total. Nah, lainnya dikurangi total. Oke, ini saya kasih kotak dulu teman-teman ya. Lainnya dikurangi total. Nah, totalnya 31. Berarti yang selain 31 itu adalah lainnya teman-teman ya. Oke, berarti langsung kita masukin aja keduanya gitu ya di sini. Kalau mau mencari keduanya lainnya ya berarti ini 15 ditambah 13 ditambah 7 gitu ya, kurangi totalnya kan 31 teman-teman ya. Nah, ini berarti berapa nih? 13 ditambah 7 aja 20, tambah ini berarti 35 dikurangi 31. Oh, berarti yang keduanya itu ada 4 teman-teman ya. Nah, ternyata ini keduanya katanya 3. Nah, berarti kan ini salah. Nah, untuk model kasus soal seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang satu salah, maka yang 3 pasti salah. Oke, sekarang kita cari banyak siswa yang hanya ikut matematika. Nah, ini berarti kalau ada yang mencari hanya matematika, ya berarti matematika dikurangi keduanya. Gitu teman-teman ya. Berarti ini kalau hanya MTK, ya hanya MTK, berarti adalah MTK, yang suka MTK dikurangi keduanya. Ya, dikurangi keduanya. Nah, yang hanya matematika ini berapa? Yang matematika ini di sini yaitu ada 15 ya. Berarti 15 dikurangi 4 keduanya. Berarti jawabannya adalah 11. Oke, kalau misalkan 1 udah salah, 3 pasti salah. Kalau 2-nya benar, ya pasti 4-nya benar. Nah, sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Maka untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, ini ada gambar seperti ini, diketahui selnya itu sama gitu ya. Maka perbandingan keliling bidang warna gelap. Nah, yang ditanya adalah yang warna gelap teman-teman dengan bidang ABCD, berarti dengan semuanya ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini, misalkan ini tak anggap panjangnya ini satu satuan teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu keliling persegi panjangnya itu berapa nih? Ya, sisinya aja berapa berarti sini? 6 ya. Nah, berarti kalau gitu ini 6, segini 6, berarti segini 6 juga. Nah, keliling nanti berarti tinggal kita ini kan, keliling persegi itu kan 4S teman-teman ya. Berarti kita cari aja dulu di sini keliling ABCD gitu ya. Keliling ABCD
itu sama aja dengan 4S. Nah, di mana S-nya adalah 6, berarti 4 dikali 6, berarti ini adalah 24. Nah, sekarang kita akan mencari keliling yang berwarna gelap. Nah, kalau keliling yang berwarna gelap, berarti ini aja teman-teman. Ini kita hitung, ya. Ini sampai sini itu berapa? 6, teman-teman ya. Terus ini ke sini 7, 8. Nah, 8 sampai ke sini ini 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Terus ke sini 14, 15. Nah, terus ke sini 16, 17, 18 gitu ya. Terus ini 19, 20, 21, 22, 23. Ini berapa? 24. Oh, berarti kalau gitu keliling yang warna gelap itu 24 gitu ya. Keliling yang gelap itu ada 24 satuan gitu ya. Ini sama aja dengan 24 juga. Nah, berarti kalau gitu perbandingannya apa? Ya 1:1 ya teman-teman ya. Keliling gelap banding keliling ABCD. ABCD ternyata ketemunya sama, yaitu 24 banding 24 atau sama aja dengan 1:1. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 yaitu yang A. Berikutnya soal nomor 8. Pada kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik G ke perpotongan diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD. Oke, misalkan saya akan menggambar kubusnya dulu teman-teman ya. Saya akan gambar kubusnya dulu. Nah, ini kubusnya. Saya gambar dulu ya kubusnya ya, biar nanti lebih pas dalam menjelaskannya. Oke, kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Tarik garis. Nah, saya kasih nama dulu. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, D, terus ini E, F, ini G, dan ini H. Nah, ini rusuknya adalah 6 cm teman-teman ya. 6 cm. Yang ditanya jarak titik G ke perpotongan sisi AC dan diagonal sisi BD. Oke, ini misalkan saya gambar dulu diagonalnya. Berarti yang ini gitu ya, sama yang ini. Nah, berarti titiknya di sini nih perpotongannya. Kita akan mencari berapa sih jaraknya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini akhirnya pakai simpul Pitagoras teman-teman ya. Mencari ini misalkan adalah O ya. Berarti mencari G ke O itu berarti apa? GC kuadrat ya ditambah CO kuadrat, itu nanti diakar. Nah, tapi ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Ini ada cara cepatnya. Jadi jarak titik ke pusat sisi di depannya itu pada kubus ya. Nah, ini adalah jarak titik ke pusat sisi gitu ya. Ke pusat sisi di depannya. Maksudnya ya di depan titik itu ya, teman-teman ya. Di depannya itu adalah, nah, rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Setengah A akar 6. Nah, itu. Oke, berarti ini langsung kita kasih kotak dulu ya. Nah, setengah A akar 6. Berarti karena di sini A-nya yaitu 6, ya maka langsung aja jaraknya berapa? Kita hitung ya, teman-teman ya. Berarti setengah, nah A-nya adalah 6 kali akar 6. Berarti jawabannya apa? Iya, betul. 3 akar 6. Nah, jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang D. Nah, kalian bisa juga mencari pakai cara aslinya ya, teman-teman ya. Cara aslinya apa berarti? Nah, berarti kalau mencari G ke O itu sama dengan apa? Akar gitu ya. Nah, akar apa? Berarti C ke O kuadrat
ditambah C ke G kuadrat. Ini pakai cara aslinya. Silakan dicoba sendiri ya teman-teman. Berikutnya soal nomor 9. Di suatu kelas terdapat 30 siswa. Siswa yang menyukai biologi dan fisika. Nah, ini biologi dan fisika gitu ya. Ada sebanyak 15 orang. Siswa yang tidak menyukai biologi dan tidak menyukai fisika ada 2 orang. Jika X adalah banyak siswa yang menyukai biologi tetapi tidak menyukai fisika, maka nilai X maksimum adalah berapa? Oke, kalau kayak gini kita akan membuat kotak dulu nih teman-teman ya. Nah, ini berarti diagram Venn. Nah, kita akan buat misalkan ini adalah diagram Venn-nya nih. Ini diagram Venn ya, teman-teman. Saya akan buat totalnya. Nanti di sini berapa, teman-teman? Iya, totalnya adalah 30 gitu ya. Nah, saya akan buat lingkaran. Nah, misalkan kayak gini, teman-teman ya. Yang pertama adalah biologi, yang kedua adalah fisika. Ini misalkan adalah bio, yang ini adalah fisika. Nah, kalau ada kayak gini, maka yang harus kita tulis terlebih dahulu adalah yang keduanya, teman-teman ya. Berarti yang keduanya ini kan ada 15. Maka kita tulis nih di tengah-tengah, ini ada 15 gitu ya. Terus yang tidak suka keduanya berarti taruh di luar. Nah, ini di sini. Gitu. Nah, berikutnya X adalah siswa yang menyukai biologi tapi tidak menyukai fisika. Ya berarti di sini ya. Biologi tapi tidak fisika, berarti di sini. Gitu ya. Nah, yang ditanya nilai X itu akan maksimum kalau gimana? Nah, berarti ini kalau maksimum berarti ya kalau yang di sini nih, berarti kan kita belum tahu nih yang menyukai hanya fisika itu berapa. Ya, berarti kalau supaya maksimum maka di sini harus 0, teman-teman ya. Ini supaya maksimum. Maka yang ini akan semakin besar. Tapi kalau di sini ada angkanya berarti kan ini ya akan berkurang lagi gitu ya. Nah, sekarang kita total nih, teman-teman. Total semua ini kan harus 30 nih. Berarti kalau gitu X ya, kita tambah dengan 15 ditambah dengan 0 ditambah dengan 2 itu harus 30. Itu ya. Berarti ini X ditambah 17 ini sama dengan 30. Sehingga X-nya berapa nih, teman-teman? Iya, betul sekali, 13. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang D. Berikutnya soal nomor 10. Nah, ini diketahui jika R itu adalah 331 kali 329 kurangi 330 ditambah 2 dan Q itu 410 kurangi 411 kali 409. Nah, ini seperti apa nih cara mengerjakannya? Oke, ini berarti triknya gimana? Nah, kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Nah, teman-teman mestinya ingat kalau misalkan ada ini, teman-teman ya. Ada A min B gitu ya. Ini kita kali dengan A plus B. Ini ketemunya apa nih? Iya, ketemunya adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke, saya kasih kotak terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini berarti 331 329 kan ada hubungannya dengan 330 nih, teman-teman. Nah, berarti ini kita akan mencari ini dulu. Berarti ini R itu adalah 331 itu kan sama aja dengan ini, teman-teman. 330 ditambah 1, ya kan? Kita kali 329 itu 330 kurangi 1. Nah, ini dikurangi 330 dikuadratin ditambah 2. Nah, berarti ini kalau kita hitung, nah ini jadinya apa? Ini jadinya adalah 330 kuadrat. Nah, ini ya, A kuadrat min B kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, ingat teman-teman ya, ini kalau ada kayak gini berarti yang dikuadratin itu satunya ya, minnya nggak ikut. Kecuali kalau saya kurung ya. Ini dikurangi 330 kuadrat ditambah 2. Nah, berarti kan yang ini habis nih ya. Ini kecoret, ini kecoret. Nah, berikutnya tinggal yang ini min 1 kuadrat ya, berarti 1 ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 1.
Nah, bagaimana dengan Q-nya? Oke, Q-nya akan sama teman-teman ya. Q itu sama dengan, nah 411 dan 409 ada buahnya dengan 410. Ini 410 kuadrat dikurangi. Nah, berarti ini apa nulisnya? 410 ditambah 1, nah dikali dengan 410 kurangi 1. Nah, berarti ini adalah 410 kuadrat min. Nah, ini harus hati-hati karena ini nanti jadinya kayak gini, ini harus saya kurung. Jadinya kan ini adalah 410 kuadrat min 1 kuadrat. Nah, kalau kurungnya saya buka, jadinya apa nih teman-teman? 410 kuadrat min 410 kuadrat, ini dengan ini jadi plus 1 kuadrat. Nah, yang ini habis, berarti jawabannya tinggal 1 kuadrat, 1. Oh, berarti sama nih P dan Q, R dan Q gitu ya. Ya, berarti jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 11. Jika alas sebuah segitiga itu meningkat 30% dan luasnya bertambah 56%, gitu ya, maka tinggi segitiga tersebut akan meningkat sebesar berapa, kayak gitu ya. Nah, berarti ini bisa saya buat kayak gini teman-teman. Nah, luasnya itu bertambah 156. Nah, kalau bertambah 156, luas mula-mulanya ya 100% ditambah 156, kayak gitu teman-teman. Berarti ini adalah luas barunya ya teman-teman ya. Luas baru, nah itu sama aja dengan, nah ini nambah 56, berarti ini adalah 156%. Nah, gitu ya. Nah, terus berikutnya apa? Nah, langsung aja kita cari luasnya itu seperti apa ya, luas segitiga. Luas segitiga itu apa teman-teman? Nah, luas segitiga, nah ini luas lama ini sebelumnya ya, gini. Nah, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi teman-teman ya. Berarti setengah. Nah, luas barunya adalah ini, berarti 156/100. Luas lama itu berarti kan kali alas kali tinggi gitu ya. Sama dengan, nah ini berarti setengah. Nah, di sini katanya alasnya bertambah 30% nih teman-teman. Berarti ini jadi 130 gitu ya, per 100 kali alas. Nah, sedangkan tingginya itu akan meningkat berapa? Nah, misalkan itu adalah meningkatnya X, jadi XT. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini berarti bisa kita coret nih. Ini bisa langsung kita coret. Ini A-nya coret dengan yang ini, setengahnya juga coret dengan yang ini, gitu ya. Terus T-nya juga bisa kita coret dengan ini, berarti nanti kita akan mencari X-nya. Terus ini 100-nya juga bisa kita coret, gitu teman-teman ya. Nah, berarti yang tersisa apa? Nah, berarti yang tersisa adalah X, gitu ya. Ini X sama dengan apa kalau mencari X yang ini berarti? Iya, 156 dibagi dengan 130. Sehingga X sama dengan 1,2. Nah, atau boleh juga ditulis apa nih? 1,2 itu boleh juga 120 gitu ya, per 100 gitu kan ya. Nah, berarti kalau X-nya itu 120 per 100, artinya apa? Iya, artinya ini adalah meningkat gitu ya. Artinya adalah meningkat 20%. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 12. Diketahui jarak antara kota P dan Q adalah 105 km. Desi dan Dewi berjanji akan bertemu di antara kedua kota itu. Desi berangkat dari kota P menuju ke Q dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan Dewi dari Q ke P dengan kecepatan 50% lebih cepat dari Dewi. Artinya berapa nih teman-teman? Ya, kalau 50% berarti kan setengah ya. Nah, berarti setengahnya 30, 15. Berarti Dewi itu 45 gitu ya. Nah, jika keduanya berangkat pada saat yang bersamaan dan bertemu pada pukul 9, maka pukul berapa mereka berangkat? Oke, berarti saya tulis dulu ini kecepatan
ininya ya, kecepatan desi anggap aja adalah V1 lah ya. V1 itu adalah 30 ini kilometer per jam. Nah, terus berikutnya V2-nya berapa nih teman-teman? Nah, karena di situ 50% lebih cepat ya. Nah, berarti ini adalah 45 kilometer per jam. Nah, sekarang kita akan mencari waktu bertemu. Nah, ini juga ada cara cepatnya ya teman-teman. Waktu bertemu kalau mereka berangkat bersamaan. Nah, ini T bertemu ya. T bertemu. Nah, T bertemu itu rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah jarak gitu ya teman-teman. Jarak ini kita bagi dengan V1 ditambah V2. Oke, saya kasih kotak dulu ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita hitung berarti kalau gitu ya. T bertemunya itu kapan? Nah, jaraknya itu berapa sih? Jaraknya 105. Berarti 105 ini kita bagi dengan 30 ditambah 45. Berarti 105 dibagi berapa? Ya, ini adalah 105 dibagi 75. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya adalah 84 ya. 84 menit gitu. Kalau misalkan kita jadikan menit gitu ya. Ini berarti satuannya dalam jam nih teman-teman ya. Ini adalah jam. Nah, kalau kita kalikan 60, ini nanti ketemunya adalah 84 menit. Nah, 84 menit. Nah, 84 menit itu berapa sih? 84 menit itu berarti 1 jam gitu ya. 1 jam 24 menit. Nah, 1 jam 24 menit. Berarti itu waktu mereka bertemu dari berangkat itu butuh waktu 1 jam 24 menit. Nah, kalau ketemunya adalah pukul 9, maka pukul berapa mereka berangkat? Berarti tinggal kita kurangi aja nih teman-teman. Ya. Berarti berangkat ya, waktu berangkatnya ini adalah 09. Nah, titik 00 dikurangi 1 jam gitu ya. 1 jam 24 menit. Nah, berapa nih kalau 9 kurangi 1 jam 24 menit? 9 kurangi 1 aja 8 gitu ya. Nah, 8 dikurangi 24. Oh, jadinya adalah pukul 7. Nah, 24 supaya jadi 60, berarti ini adalah 36. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 13. Nah, misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X, Y dengan X min Y tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan Y. Apakah X lebih besar dari Y? Nah, ini pertanyaannya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada kayak gini, berarti kalian kan tentu akan menjawab ya atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau bisa menjawab iya atau tidak, berarti nanti pertanyaan ini tuh mencukupi gitu ya, pernyataan ini. Oke, berarti sekarang kita lihat pernyataan 1 teman-teman ya. Pernyataan 1 di sini X kuadrat min 2XY gitu ya ditambah Y kuadrat ini sama dengan 4X min Y. Nah, ternyata yang ini kalau saya sederhanakan kan jadinya ini teman-teman. Ini adalah X min Y kuadrat ya. Nah, ini sama aja dengan X 4 kali X min Y. Nah, kita coret aja berarti ini X min Y itu sama dengan 4. Kalau X dikurangi Y aja sama dengan 4, ini artinya apa? Ya, ini artinya adalah X lebih besar dari Y. Nah, berarti bisa menjawab ya ini ya. Ini X lebih besar dari Y. Nah, ini berarti jawabannya iya. Berarti kalau gitu cukup nih. Nah, sekarang kita coba yang kedua nih. Kalau yang kedua itu 2X sama dengan 2Y kurangi 6. Kalau misalkan saya pindah nih, yang min 6-nya pindah ke kiri berarti jadi 6 ya teman-teman ya.
ini berarti 2Y, X-nya pindah ke kanan, min 2X. Bagi 2 semua, berarti ini adalah 3, ini adalah Y kurangi X. Nah, Y kurangi X itu sama dengan 3. Artinya apa? Ya, ini artinya adalah yang lebih besar itu adalah Y-nya. Y lebih besar dari X. Berarti kan ini bisa menjawab, oh tidak, ini yang lebih besar adalah Y, gitu ya. Nah, artinya pernyataan 2 ini juga cukup untuk menjawab ya atau tidak. Nah, berarti kalau kayak gini, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 14. Ini jumlah 5 bilangan yang membentuk barisan aritmatika adalah 75. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, maka selisih bilangan terbesar dan terkecil. Oke, ini triknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi deret aritmatika, suku pertamanya ini enggak harus yang A ya, tapi ini saya manipulasi. Suku pertamanya itu adalah A kurangi 2B. Suku keduanya ini ditambah B, berarti jadinya adalah A min B. Nah, berikutnya lagi suku ketiganya ini kalau tak tambah B jadinya tinggal A. Berikutnya tak tambah B jadi A tambah B. Berikutnya lagi tak tambah B lagi berarti A plus 2B. Nah, ini adalah 5 suku pertama deret aritmatika. Nah, ini ternyata jumlahnya adalah 75. Nah, ini kalau A-nya saya jumlah semuanya ada 5. Kalau saya jumlah B-nya habis teman-teman ya, 0 ya. Berarti kalau gitu ini adalah 5A sama dengan 75. Oke, berarti A-nya sama dengan 15. Oke, ini A-nya ketemu 15. Sekarang kita akan mencari, nah ini ya, hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Terkecilnya itu kan di sini A min 2B teman-teman ya. Terus terbesarnya apa? Terbesarnya A plus 2B. Hasil kalinya ini ketemunya adalah 161. Nah, tadi pada nomor berapa itu kan kalau model A min kayak gini kita kalikan. Jadinya apa teman-teman? Iya, jadinya adalah A kuadrat min ini adalah 2B kuadrat. Ini sama dengan 161. Nah, padahal A-nya 15 nih. Berarti 15 kalau dikuadratin 225 dikurangi 4B kuadrat sama dengan 161. Nah, 161 pindah ke kiri, berarti ini adalah 225 min 161, negatif 4B pindah ke kanan jadi 4B kuadrat. Ini kalau dikurangi 64 sama dengan 4B kuadrat. Oh, berarti B kuadratnya sama dengan berapa teman-teman? 64 dibagi 4 ya, 16. Sehingga B-nya itu sama dengan 4. Plus minus 4 juga boleh. Nanti dimasukkan sini, hasilnya akan tetap sama teman-teman ya. Cuma nanti terkecilnya berapa, terbesarnya berapa. Kita ambil yang positif aja. Oke, yang ditanya adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil. Gitu ya. Selisih terbesar dan terkecil. Terbesar dan terkecil. Nah, berarti tinggal kita kurangi aja teman-teman ya. Terbesar dan terkecil. Nah, terbesarnya di situ kan A plus 2B dikurangi terkecilnya adalah A min 2B. Nah, ini kalau saya uraikan ya, A kurangi A berarti 0. 2B kurangi negatif 2B, oh berarti 4B. Berarti tinggal kita masukin aja 4, B-nya adalah 4. Nah, sehingga jawabannya 16. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang D. Berikutnya soal nomor 15. Oke, ini diketahui soalnya rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra kelas 10 berturut-turut 90 dan 60. Jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 80, berapakah persentase putri terhadap persentase kelas tersebut? Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kita tulis dulu deh. Ini misalkan adalah putri. Terus di sini adalah putra gitu ya. Nah, rata-rata putri itu kan 90. Kita tulis di sini 90. Rata-rata putranya
60. Dan rata-rata gabungan atau rata-rata kelas kita taruh tengah-tengah teman-teman ya. Ini 80. Nah, ini kita selisihkan. Selisih antara putra dan rata-rata kelas itu akan jadi punyanya putri. Nah, ini selisihnya adalah 20. Terus selisih antara rata-rata putri dan rata-rata kelas itu akan jadi punyanya putra. Nah, ini adalah 10. Dengan kata lain, ini berarti perbandingan antara putri dan putra. Nolnya bisa saya coret ya teman-teman. Berarti 2:1. Kalau yang ditanya adalah persentase putri ya, terhadap kelas gitu ya. Nah, berarti persentase siswa putri yaitu sama dengan, nah di sini putrinya kan 2 nih. 2 per, nah ini berarti 2 tambah 1 karena terhadap jumlah siswa kelas. Ini kita kali dengan 100%. Nah, ini jadinya 2/3 kita kali dengan 100%. Nah, 100 dibagi 3 itu adalah 3,3333 gitu ya. Kita kali 2 berarti ini adalah 66,666 dan seterusnya. Atau kalau kita bulatin berarti 66,67. Nah, ini jawabannya. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 15 yaitu yang D ya. Ini diganti 6. Oke, saya kira itu aja dulu pembahasan saya 15 soal TPS yaitu pengetahuan kuantitatif. Semoga teman-teman yang saat ini sedang berjuang menghadapi UTBK tahun 2021 bisa keterima di PTN yang teman-teman idam-idamkan. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.